TKB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap. Saur Sepuh diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Kijara dan Lugina tahu bahwa Mantili tidak akan tinggal lama di Kadipaten Palastra. Untuk itu, mereka mencegat Mantili di luar kota. Dugaan mereka benar. Tak berapa lama kemudian, Mantili muncul dan segera mereka terlibat dalam pertarungan yang seru. Tiba-tiba, Kijara dan Lugina berkelebat menjauhi arena pertarungan. Mantili tahu benar bahwa mereka akan mengerahkan ilmu kadikjayaan. Mantili yang tidak terlalu paham tentang ilmu kadikjayaan menjadi cemas, apalagi melihat sikap mereka, yaitu sikap Ajian Waringin Sungsang yang sangat ditakuti oleh Mantili. Mereka mau mengeluarkan Ajian Waringin Sungsang. Aku harus mendahului mereka sebelum mereka mendahului menyerang aku. Tapi aku harus menyerang yang mana? Kijara atau Lugina? Mereka berada dalam jarak yang berjauhan. Tidak mungkin aku menyerang mereka sekaligus. Nah, di antara mereka berdua, Lugina yang tingkatan ilmunya lebih rendah. Jalan satu-satunya untuk meloloskan diri dari gempuran Ajian Waringin Sungsang. Aku harus menyerang Lugina. Serangan Mantili yang gencar membuat Lugina terkejut, sebab dia tidak menduga akan mendapat serangan mendadak. Seperti tidak mengira kalau Mantili akan berbuat nekat seperti itu. Lugina yang sedang memusatkan pikiran untuk mengerahkan Ajian Waringin Sungsang menjadi kelabakan, digempur sedemikian rupa oleh Mantili. Gila, Mantili menyerang Lugina. Sulit sekali Lugina untuk bisa mengerahkan Ajian Waringin Sungsang, sebab untuk menghadang gempuran Mantili. Kijara yang juga sedang mengambil ancang-ancang untuk mengerahkan Ajian Waringin Sungsang mengurungkan niatnya, sebab khawatir salah alamat. Mantili yang dituju, Lugina yang kena. Mantili tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Lugina untuk mengembangkan permainannya. Serangan gencar yang beruntun terus-menerus dan bertubi-tubi. Dua buah pedang mujizat menderu-deru mengurung Lugina ke segala arah. Aku tidak bisa menyerang Mantili dengan Ajian Waringin Sungsang, sebab salah-salah bisa kena kepala. Mantili memang cerdik. Dia mengurung Lugina dari jarak dekat, sehingga bukan bagiku untuk pendidikan sasaran. Ya, satu-satunya jalan untuk menjauhkan Mantili dari Lugina, aku harus mengacaukan pertarungan itu dengan mengerahkan ilmu angin topan.
Kijara yang jengkel segera mengeluarkan ilmu pukulan angin topan. Dan seketika di tempat itu mengamuk badai yang hebat. Pohon-pohon besar dan kecil tumbang, batu-batu berterbangan, tanah berhamburan, suasana menjadi kalang kabut. Mantili menjadi kalang kabut, berkelebat-kelebat ke sana kemari, menghindarkan diri dari pohon-pohon yang roboh dan batu-batuan yang berhamburan. Sehebat-hebatnya Mantili, tetapi bagaimanapun juga tidak kuasa menghadapi gempuran ratusan batu, puluhan pohon, belum lagi cabang-cabang dan ranting-ranting pohon yang membelit tubuhnya, serta debu bercampur tanah yang menghambur membuat kedua matanya pedih dan pandangannya menjadi kabur. Dengan jeritan panjang, Mantili terpelanting. Tubuhnya terhempas membentur tebing. Pedang perak dan pedang setan lepas dari tangannya dan terlempar entah kemana. Kijara, lihat. Mantili terhempas. Dia sudah roboh. Hentikan angin topan. Rasakan kau Mantili. Kau tergeletak, terkapar di atas tanah. Pakaianmu compang-camping, wajahmu dan tubuhmu babak belur. Bersiaplah untuk mati. Dia bangun. Mantili bergerak-gerak mau berdiri. Tapi keadaannya sudah payah. Dia berdiri sempoyongan. Kedua tangannya menggerepeh-gerepeh mencari pedang. Berkat ketahanan tubuhnya yang terlatih, Mantili tidak pingsan. Tetapi keadaannya sangat menyedihkan. Perlahan-lahan, dengan susah payah, dia berusaha untuk berdiri. Pakaiannya compang-camping, dicabik-cabik oleh badai yang hebat. Wajahnya babak belur, dihantam batu-batuan. Bibirnya pecah, meneteskan darah. Dari hidungnya pun menetes darah kental. Tubuhnya penuh dengan bercak-bercak darah, tergores dan tersayat ratusan ranting pohon yang berterbangan. Kepalanya terasa sakit dan pandangan matanya berkunang-kunang. Mantili berdiri dengan sempoyongan. Kedua tangannya meraba-raba mencari pedangnya. Di mana pedangku? Pedang setan, pedang perak. Mana pedangku? Kau mencari pedang, Mantili? Huh? Pedangmu dua-duanya sudah hilang lenyap di bawah badai. Hari ini adalah hari kematianmu, Mantili. Tamatlah riwayat si pedang setan. Kau menang. Bunuhlah aku. Aku kalah dan mati oleh sebuah ilmu kadikjayaan yang aku tidak sanggup menandinginya. Hancurkanlah aku dengan ajian Waringin Sungsang. Cepat, bunuhlah aku. Kijara, cepat bunuh dia. Dia sudah lemah, tidak mungkin bisa menghindar lagi. Baik, Mantili. Aku kabulkan permintaanmu. Aku akan membunuhmu dengan ajian Waringin Sungsang.
Mantili lenyap. Ya, Mantili hilang. Ajian Waringin Sungsang menghantam tebing sampai hancur. Tapi Mantili kemana Mantili? Apakah dia punya ilmu menghilang? Kau tidak melihatnya? Atau mungkin kau melihat seseorang telah menyambar Mantili? Tidak. Aku tidak melihat apa-apa. Meskipun aku tidak melihat apa-apa, tapi aku yakin ada seseorang telah menolong Mantili. Orang itu tentu seorang yang sangat dikdaya, sebab bisa bergerak tanpa terlihat oleh kita. Mantili seorang tokoh ahli pedang terkemuka. Dia banyak sahabat dari tokoh-tokoh sakti. Ya, tentulah salah seorang dari mereka yang telah menolong Mantili. Mungkin Brahma. Hah? Brahma? Ya, mungkin saja Brahma sendiri yang menolong Mantili. Kemungkinan itu memang bisa. Tapi kalau Brahma menolong Mantili, tentu sekarang ini dia sudah muncul untuk menyerang kita. Ya. Mantili tidak jadi mati. Dan urusan ini semakin berlarut-larut. Mantili nasibnya baik. Belum saatnya mati. Ya, biar bagaimanapun, Mantili memang tidak bersalah. Justru kitalah yang sebenarnya bersalah. Dia membunuh Mariba karena berhak merebut kembali pedang setan miliknya. Ya, persoalan Mantili dan Mariba, memang Mantili yang benar. Tapi persoalan kerajaan, dia adalah musuh besar kita. Dia orang Madangkara dan kita orang Kuntala. Itu pun tidak seluruhnya salah. Sebab kerajaan Madangkara sebagai kerajaan bawahan yang berada di dalam kekuasaan kerajaan Kuntala, dia berhak untuk merdeka, melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Kuntala. Lagi pula, bukan hanya kerajaan Madangkara yang menghancurkan kerajaan Kuntala, melainkan 6 kerajaan. Anak buah kerajaan bawahan semuanya bangkit menyerbu Kuntala. Nah, itu sudah merupakan hak mereka. Ya, memang begitu. Tapi kerajaan kita, kerajaan Kuntala yang jadi runtuh, itu yang membuat aku jadi dendam. Sudahlah. Yang jelas sekarang kita sudah tahu biang keladi dari kegagalan rencana kita. Ialah Juragan Lantang. Nah, lebih baik kita cari dia. Kemana? Dia telah melarikan diri dari Kadipaten Palastra. Tapi aku yakin dia tidak akan lari jauh. Masih di sekitar situ-situ juga. Ayo, kita cari dia. Ya. Jangan menangis. Masa cuma segitu saja menangis? Kakang Rama. Terima kasih, Kakang. Kakang telah menyelamatkan jiwa saya. Hush. Sudah. Jangan banyak bicara. Sekarang bagaimana keadaan dirimu? Setelah diobati oleh Kakang dengan pengerahan tenaga dalam, badan saya merasa segar. Tapi muka saya yang babak belur ini masih sakit kalau dipegang. Dan tubuh saya juga agak ngilu, Kakang. Di bawah sana ada sebuah sungai kecil. Kau mandi di sana. Rendamlah badanmu seluruhnya. Dan masukkan ini ke dalam air. Apa itu, Kakang? Obat ramuan luar. Untuk mengobati luka-luka kecil. Akan larut kalau dimasukkan ke air. Nah, pergunakanlah. Baik, Kakang. Mujarab sekali obat itu, Kakang. Saya merasa segar kembali. Tapi... Kenapa? Pedang saya hilang. Dua-duanya. Ketika saya dihempaskan pada angin topan ciptaan Kijara. Saya sudah tidak sadar. Kedua pedang itu entah kemana. Ini pedangmu. Ah.
setan dan pedang perak. Saya kira diambil oleh Ki Jara dan Lugina. Ternyata ada pada Kakang Brahma. Aku menemukan 2 pedang ini di sana, di balik Gunung Panglaya itu. Ah, sampai ke sana? Iya. Rupanya badai angin topan ciptaan Ki Jara itu hebat sekali. Pedang ini dua-duanya sampai terlempar jauh sekali ke balik Gunung Panglaya itu. Dan Kakang Brahma mengetahuinya? Aku sedang berjalan di sebuah selatan Gunung Panglaya itu. Tiba-tiba aku mendengar suara gemuruh. Aku pikir ada angin ribut biasa yang sering terjadi di wilayah ini. Tapi aku lihat ada 2 buah sinar meluncur sangat cepat di balik gunung. Aku kejar. Ternyata pedang perak dan pedang setan sedang meluncur, kemudian menancap pada tanah. Selanjutnya aku memburu ke arah datangnya suara gemuruh. Ternyata kau sedang digempur oleh Ki Jara. Itulah makanya aku sempat menolongmu. Kenapa saat itu juga Kakang tidak menggempur Ki Jara dan Lugina? Untuk bergempur dengan mereka mudah, kapan saja bisa. Tapi kau terlebih dulu harus diobati. Sebab selain kau mengalami luka luar, juga kau terluka dalam yang cukup parah. Oh, terima kasih Kakang. Kalau tidak ada Kakang Brahma, mungkin saat ini saya sudah jadi mayat. Tidak ada lagi Mantili. Tidak ada lagi si pedang setan. Saya baru kali ini merasa putus asa. Saya sudah pasrah. Saya tidak sanggup menghadapi ajian Waringin Sungsang. Kau terlalu berani, adikku. Seharusnya kalau kau bertemu dengan Ki Jara atau Lugina, iya, atau murid-murid Panembahan Pasupati lainnya, sebaiknya kau menghindar. Perguruan mereka di Gunung Sabah bukan sebuah perguruan biasa, tapi perguruan tingkat tinggi yang sangat langka. Tak seorang pun yang akan bisa menandingi ilmu andalan mereka yang paling dahsyat, yaitu ajian Waringin Sungsang. Kenapa ajian Serat Jiwa tidak bisa menandingi ajian Waringin Sungsang? Apa sebabnya, Kakang? Ajian Serat Jiwa tidak kalah, tapi juga tidak akan bisa menang melawan ajian Waringin Sungsang. Jadi seimbang? Iya, seimbang. Kakang Brahma dapat mengalahkan Tumenggung Kartika. Padahal Kakang dan Tumenggung Kartika sama-sama satu tingkatan, menguasai ajian Serat Jiwa tingkat ke-10. Kartika kalah, sebab dia dikuasai oleh nafsu angkara murka. Nah, apakah Ki Jara tidak demikian? Saya kira Ki Jara sama dengan Kartika, dikuasai nafsu angkara murka. Jadi saya yakin Kakang Brahma yang akan menang. Ajian Serat Jiwa berbeda dengan ajian Waringin Sungsang. Ajian Serat Jiwa pada hakikatnya sebuah ilmu kejiwaan yang dapat memilah-milah jiwa seorang manusia, sehingga akan dapat menampilkan watak pribadi seseorang. Tapi ajian Waringin Sungsang tidak demikian. Ajian Waringin Sungsang bukan ilmu kejiwaan. Dia tidak akan bisa menampilkan watak pribadi seseorang. Ajian Waringin Sungsang adalah sebuah ilmu kadikjayaan yang sangat tinggi, yang bersifat tidak memihak. Jadi siapapun yang menguasai ajian Waringin Sungsang akan menjadi seorang yang sangat dikjaya. Dan di dalam suatu bentrokan, meskipun dia dikuasai nafsu angkara murka, tetap akan unggul, sekalipun lawannya satu tingkat dan memiliki jiwa yang bersih. Jadi kalau Ki Jara yang dikuasai nafsu angkara murka berhadapan dengan Kakang Brahma yang bersih dari nafsu angkara murka, Ki Jara akan tetap unggul? Atau katakanlah seimbang? Benar, Mantili. Harus dengan apa kita mengalahkan ajian Waringin Sungsang itu? Kau lupa kepada pepatah yang mengatakan, di atas langit ada langit? Saya ingat, Kakang, bahwa di jagat raya ini tidak ada manusia yang memiliki ilmu yang tinggi. Sekarang ada seorang tokoh yang memiliki ilmu tinggi. Besok atau lusa akan muncul orang yang lebih tinggi. Nanti akan muncul lagi, begitu seterusnya. Nah,
Berarti akan muncul sebuah ilmu yang lebih tinggi dari ajian serat jiwa dan ajian waringin sungsang. Saya percaya. Tapi kapan orang itu akan muncul? Dan siapa orangnya? Apakah Kakang Brahma sendiri? Ataukah Kakang Jakalumayung? Atau Kakang Ranggaweni dari Pajajaran? Atau siapa? Mudah-mudahan orang itu aku. Kalau orang itu Kakang Brahma sendiri, saya akan bahagia sekali, Kakang. Aku katakan mudah-mudahan. Kakang mengatakan demikian. Berarti Kakang sudah menemukan sebuah ilmu yang baru, yang diperkirakan akan bisa mengalahkan ajian waringin sungsang dan ajian serat jiwa. Iya. Ilmu itu bernama ilmu lampah lumpuh. Ilmu lampah lumpuh. Saya kira Kakang pergi ke Madangkara untuk mengejar para perusuh, termasuk Kijara dan Lugina. Tapi ternyata untuk mencari ilmu yang dapat mengalahkan ajian serat jiwa dan ajian waringin sungsang. Tujuan utama memang awal mulanya untuk memburu para perusuh. Dan perhatianku aku tujukan kepada Kijara dan Lugina. Tapi setelah aku mendapat penjelasan dari Kidemang Cempaka, maka aku urungkan niatku itu. Kidemang Cempaka? Berarti Kakang Brahma pernah singgah di Kademangan Cempaka? Di Sungai Gantar, aku berjumpa dengan Bukarti. Dan dia memberikan keterangan bahwa Kijara dan Lugina ada di Kademangan Cempaka. Maka dengan segera aku pergi ke sana. Jadi Kakang juga rupanya sudah bertemu dengan Bukarti? Iya. Kenapa tidak Kakang tangkap? Saat itu, aku belum punya bukti kuat untuk menyalahkan dia. Kidemang Cempaka telah bersumpah kepada Dewata yang agung bahwa bukan Kijara dan Lugina yang merusak dan membakar gua Pantai Selatan. Iya, aku percaya. Tapi selanjutnya aku menjadi sangat terkejut. Dengan jujur Kidemang Cempaka membeberkan peranan Kijara dan Lugina yang berniat untuk meruntuhkan kerajaan Madangkara dari dalam. Iya, saya sudah tahu. Kijara sendiri yang mengatakannya kepada saya. Hebat juga dia. Berani membuka rahasianya kepadamu. Mungkin pikirnya saya akan segera dapat dibunuh, sehingga rahasia dirinya terbawa mati oleh saya. Iya. Setelah itu, lantas apa yang Kakang perbuat? Aku sadar bahwa untuk mengalahkan Kijara terlalu sulit. Ilmu kadikjayaannya terlalu tinggi. Aku harus mencari jalan lain. Lantas ingatanku melayang kepada Kakang Jakalumayung, bahwa Kakang Jakalumayung pernah berkata kepadaku, setelah kami turun dari puncak Gunung Saba, akan berusaha menciptakan sebuah ilmu yang dapat mengalahkan ajian waringin sungsang. Lalu Kakang pergi ke Pajajaran? Iya. Secepatnya aku pergi ke Pajajaran untuk menemui Kakang Jakalumayung. Pantas. Kakang menghilang sekian lama. Aku berpikir mudah-mudahan Kakang Jakalumayung sudah menemukan ilmu tersebut. Lalu, bagaimana hasilnya? Begini. Hei, Rai Brahma. Kebetulan. Ayo masuk. Aduh. Hampir aku berangkat ke Madangkara. Untung kau cepat datang, sehingga kita tidak berselisih jalan di perjalanan. Aku tahu kau menertawakan aku, karena aku sedang membaca buku. Baru kali ini saya melihat Kakang Jaka membaca buku. Lucu. Ya, memang kau saja yang bisa jadi kutu buku. Aku juga bisa. Sejak kapan Kakang mulai gemar membaca? Ya, sejak aku penasaran tidak bisa mengalahkan ajian waringin sungsang. Oh iya? Tapi sulit sekali, Rai Brahma. Jadi Kakang belum berhasil menemukan sebuah ilmu yang bisa melebihi kehebatan ajian waringin sungsang? Kau juga belum, ya kan? Ya, memang sulit, Kakang. Coba baca buku ini. Iya. Jalan ke Nirwana. Waduh, judul buku ini hebat benar. Apakah isinya juga sehebat judulnya? Jangan gegabah. Baca siapa penulisnya. Prabu Siung Wanara. Oh, Prabu Siung Wanara, Raja Kerajaan Galuh Pakuan. Oh, buku ini buku yang sangat penting. Kenapa Kakang tidak memberitahukan saya?
kalau Kakang punya buku seperti ini? Aku juga dapat pinjam, Rai. Pinjam? Iya, pinjam dari Ranggaweni. Kakang sudah tamat membaca buku ini? Tentu saja. 3 kali aku tamat membaca buku itu. Wah, hebat sekali. Ya, hanya tamat membaca saja. Mengerti tidak? Oh. Berulang-ulang aku membaca buku itu. Sampai tamat 3 kali. Tapi bukannya mengerti, malah menjadi bingung. Apakah berbelit-belit? Ya, aku tidak tahu. Tapi coba bacalah sendiri. Iya. Lalu aku membaca buku itu. Setengah hari baru selesai. Hanya setengah hari? Bukunya tipis. Isinya memang berbelit-belit. Uraian kata-katanya berbunga-bunga, kurang padat, sehingga sasarannya terkadang kabur. Pantas Kakang Jakalumayung sukar menyimaknya. Iya. Lalu apa maksudnya Kakang Jakalumayung meminjam buku seperti itu kepada Kakang Ranggaweni? Apakah di dalam buku itu ada petunjuk untuk bisa mengalahkan Ajian Waringin Sungsang? Kakang Jakalumayung mengadu kepada Ranggaweni. Katanya telah muncul sebuah ilmu baru yang paling hebat. Namanya Ajian Waringin Sungsang. Ilmu kadikjayaan apa saja tidak akan menang melawan Ajian Waringin Sungsang. Bahkan Ajian Serat Jiwa tingkat ke-10 juga kalah. Nah, mendengar pengaduan tersebut, Ranggaweni tertawa. Tertawa? Iya, Kakang Jakalumayung ditertawakan oleh Ranggaweni. Kemudian dia mengambil sebuah buku, lalu diberikannya buku itu kepada Kakang Jakalumayung sambil berkata, "Ini, baca buku ini." Kakang Jakalumayung menjadi marah, merasa diperolok-olok, sebab dia kan tidak suka membaca, sekarang disuruh membaca. Tapi karena memang sedang mencari bahan, ya buku itu diterima dan dibawa pulang, lalu dibaca berulang-ulang. Tapi tetap saja tidak mengerti. Kakang Jakalumayung marah lagi kepada Ranggaweni. Aku sedang mencari bahan untuk menciptakan sebuah ilmu kadikjayaan. Kenapa aku diberi buku seperti ini? Ini buku bacaan untuk para pendeta Brahmana. Terus, Kakang Ranggaweni bilang apa lagi? Ranggaweni cuma tertawa saja. Kakang Jakalumayung terus mengomel sambil berjalan pulang. Tapi buku itu tetap dibawa-bawa. Kakang Jakalumayung memang kocak. Tak lama kemudian, aku datang. Dan selanjutnya kau sudah tahu. Kakang Ranggaweni sebagai seorang jawara, tangan kanan Prabu Niskalawastu Kancana, Raja Kerajaan Pajajaran, tentu punya maksud tertentu memberikan buku seperti itu kepada Kakang Jakalumayung. Iya, kau benar, Mantili. Sebab ternyata di dalam buku itu ada bagian kecil yang menarik perhatianku. Dan juga Kakang Jakalumayung pun tertarik. Apa itu, Kakang? Pada pupuh ke-40, ada kata-kata sebagai berikut.